Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Semoga anak-anakku dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala hingga kita dapat melaksanakan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran ini Bapak mulai, mungkin Bapak absen satu persatu dulu anak-anakku, yang mana yang nggak hadir atau yang hadir. Gimana nih? Apakah hadir semua atau anak-anakku ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir Semua, semua ya? Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pada hari ini apa yang akan Bapak berikan nanti akan mendapat ilmu yang bermanfaat bagi anak-anakku sekalian. Baik anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran ini kita mulai, terlebih dahulu saya minta Ketua Kelas Yasin untuk membaca doa. Semoga nanti kita dapat lancar pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Yasin, pimpin doa untuk kegiatan kita pada hari ini. Baik kawan-kawan, mari kita membaca doa agar apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahman wa amalan sholihan. Baik. Amin, amin ya Allah, amin. Dengan pembacaan doa tadi, semoga pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan apa yang Bapak sampaikan nanti mudah-mudahan akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi anak-anakku sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, pelajaran kita pada hari ini ialah mengaji dan mengkaji Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Sebelum lebih lanjut atau sebelum lebih lama lagi Bapak menjelaskan, mungkin bisa Bapak jelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ialah memahami makna dan pesan yang terkandung dalam Quran Surah Hujurat ayat 13. Kemudian menjelaskan pentingnya mengaji dan mengkaji Al-Quran. Kemudian tujuan pembelajaran kita selanjutnya adalah mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah anak-anakku sekalian, tadi sudah Bapak sampaikan tujuan yang akan kita capai. Kita masuki saja materi kita pada hari ini, yaitu membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Perhatikan dengan seksama anak-anakku, jangan ada yang ribut, yang di belakang tolong rapikan, jangan ada yang bergurau lagi. Nah, nanti kalau bergurau nanti anak-anakku tidak mendengar apa Bapak sampaikan dan ilmu tidak dapat. Nah, ya. Dengar anak-anakku sekalian? Iya, Pak. Dengar, Pak. Baik. Sebelumnya ini Bapak bacakan dulu ya ayatnya. Nah, jadi kalian perhatikan dengan seksama, simak karena ini ayat Al-Quran. Tidak ada yang bergurau lagi, dengarkan. Karena bahwa sesungguhnya yang membaca dan orang yang mendengarkan pembacaan surah Al-Quran itu sama-sama mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak bacakan, nanti kalian simak, perhatikan nanti salah satu dari kalian atau beberapa orang akan Bapak suruh untuk membaca apa yang sudah Bapak bacakan. Baik anak-anakku, dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Sadaqallahul azim. Artinya demikian anak-anak,
wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Baik anak-anak, ayat Quran tadi sudah Bapak bacakan. Bapak ingin mendengar nih salah satu di antara kalian. Jadi Bapak bisa menilai bagaimana bacaan Al-Quran kalian pada hari ini. Coba Fitri, bisa dibacakan Fitri? Bisa, Pak. Lanjut Fitri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bagus. Dari bacaan tadi Bapak perhatikan makhraj hurufnya bagus, hukumnya bagus, cuman masih ada sedikit mungkin kurang lancar bacaannya. Nanti Fitri di rumah diulang lagi ya membacanya. Iya, Pak. Sering-sering mengaji di rumah, karena kalau di sekolah kan kita cuman beberapa jam kita materi yang bisa Bapak sampaikan. Jadi untuk Baik, Pak. pengulangannya nanti anak-anakku sekalian semua di rumah tolong diulangi lagi. Karena Al-Quran ini sangat penting bagi kita untuk kita mempelajari dan kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut. Baik anak-anak, tadi sudah sama-sama kita dengarkan dari bacaan Bapak, dari bacaan teman kamu juga, bahwa materi kita pada hari ini yaitu mengenai Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi anak-anakku sekalian, dari bacaan Bapak sudah nilai, alhamdulillah sebagian dari kalian sudah bisa membaca dengan lancar, dan Bapak berharap semua kalian bisa melancarkan lagi bacaan-bacaan tersebut. Tidak ada lagi, ini kan sudah kelas 4. Tidak ada lagi anak-anakku yang tidak bisa membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu sangat penting bagi kita anak-anakku sekalian. Baik anak-anakku sekalian, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran kita pada hari ini anak-anakku sekalian? Mari kita perhatikan bersama-sama. Yang di belakang Margono, jangan bergurau lagi Pak Margono. Iya Pak, iya. Dengan baik. Iya Pak. Jangan ada lagi toleh sana noleh sini ya, serius. Iya gitu. Pak. Karena yang kita pelajari pelajaran agama, tidak ada yang bergurau-gurau lagi belakang. Bapak ini marah untuk kebaikan kalian semua anak-anak ya. Iya Pak. Jadi Bapak lanjutkan. Apa pengertian atau apa makna yang dapat kita ambil dari surat Al-Hujurat ini? Yaitu Allah menciptakan manusia dari berbagai suku bangsa, warna kulit, agar kita saling mengenal dan berinteraksi, dan kekuatan dan kehormatan sejati bukan dari keturunan atau kekayaan, melainkan dari keimanan dan ketakwaan kita. Jadi makna yang terkandung dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 itu adalah yaitu makna Allah menciptakan manusia dari berbagai-bagai suku bangsa. Jadi bukan satu saja, bangsa banyak kita. Warna kulit bermacam-macam, ada warna hitam, ada warna putih, ada warna kuning. Jadi banyak. Jadi apa artinya itu semua anak-anak? Allah tidak memandang apakah itu kita dari keturunan seorang yang kaya atau orang miskin. Allah tidak memandang itu. Tetapi yang Allah pandang adalah iman dan ketakwaan dari diri kita masing-masing. Jadi apakah dia orang kulit putih atau dia kulit hitam, tetap sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, bagaimana kita mengaplikasikan nilai-nilai dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ini? Satu, menghargai keberagaman, menjunjung tinggi persaudaraan,
menghindari prasangka dan diskriminasi berdasarkan suku, bangsa, atau warna kulit. Kemudian membangun masyarakat yang adil dan penuh kasih sayang. Nah, jadi itulah anak-anakku sekalian. Jadi dalam kehidupan ini kita bukan hanya terdiri dari satu golongan saja. Kita ini bersaudara. Kita ini hidup dalam kemajemukan. Kita memang tidak seiman. Ada orang-orang yang di sekitar kita yang beragama lain selain agama Islam. Nah, itu kita harus junjung tinggi nilai-nilai persaudaraan. Memang mereka bukan saudara kita seiman, tapi mereka saudara kita sebangsa dan setanah air. Jadi wajib kita menjunjung tinggi nilai persaudaraan tersebut. Nah, jadi jangan dibeda-bedakan anak-anak ya. Nah, dalam sekolah gitu juga kita. Jangan kita membeda-bedakan, jangan kita berkelompok-kelompok. Semua adalah teman kita. Semua kita harus bergaul dengan sama. Tidak ada dibeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Begitu ya anak-anak ya. Nah, jadi nilai apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini ialah nilai keberagaman dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan. Itu yang penting anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan nanti dengan pelajaran ini, dengan materi ini, setelah selesai Bapak menjelaskan materi ini, kita dapat menerapkan, mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Quran Surah Al-Hujurat ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu anak-anak, mengerti anak-anak ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Kemudian bagaimana contohnya dalam penerapan sehari-hari? Misalnya menjaga keharmonisan dalam pergaulan di sekolah dan dalam masyarakat. Di sekolah kita di sekolah ini majemuk anak-anak. Ada yang orang kaya, ada orang miskin, ada suku Batak, ada suku Bugis, ada suku Jawa, macam-macam. Nah, jadi kita harus menjaga keharmonisan dalam pergaulan di sekolah maupun di masyarakat. Nah, pulang sekolah nanti kita membaur dengan masyarakat. Kita jaga nilai-nilai keharmonisan dalam pergaulan. Kemudian menghormati perbedaan budaya dan agama dalam lingkungan sekitar. Nah, di sekitar kita bukan hanya orang Islam, ada orang Kristen, Buddha, orang Hindu. Jadi bagaimana kita harus menghormati? Kita hormati. Tidak boleh kita ejek-ejek agama orang lain, yaitu anak-anak ya. Jangan kita perol-ol agama orang lain. Nah, itu intinya. Kemudian membantu dan mendukung sesama tanpa memandang latar belakang. Baik dia orang kaya maupun orang susah, sama saja. Nah, kalau dia seorang manusia, dia itu adalah saudara kita. Apalagi dia seorang agama Islam. Nah, dia seakidah dengan kita, dia saudara kita. Jadi itulah nilai-nilai yang bisa kita ambil dari pelajaran kita pada hari ini. Nah, mungkin itu saja materi kita pada hari ini anak-anakku sekalian. Karena hari ini materi kita masalah Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, dapat Bapak simpulkan sebelum pelajaran ini berakhir, dapat Bapak simpulkan dari materi kita bahwa mengaji dan mengkaji Al-Quran itu merupakan aktivitas penting dalam meningkatkan pemahaman dan keimanan kita. Itu catat anak-anak ya, didengar, dicatat, diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 ini mengajarkan kepada kita nilai-nilai persaudaraan. Nilai-nilai persaudaraan dan penghargaan terhadap keberagaman. Jadi itu yang penting yang dapat kita ambil dari pelajaran kita pada hari ini anak-anak sekalian. Nilai keberagaman, nilai persaudaraan terhadap sesama. Kita tidak membedakan bahwa ini orang susah, ini suku ini bangsa ini, sama semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan hanyalah iman dan takwa dan imannya, Pak. Allah Subhanahu wa taala anak-anak sekalian. Baiklah anak-anak, mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada hari ini mendapat ilmu yang baru bagi anak-anakku sekalian, dan ini menjadi suatu pengalaman yang berharga bagi anak-anakku sekalian dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum materi ini Bapak selesai, Bapak ingin kasih satu tugas ini untuk kalian di rumah. Tolong diperhatikan. Nanti tugasnya dikumpul dengan ketua kelas
minggu depan segera tugas itu akan dikumpulkan ke Bapak kembali ya anak-anak ya. Mengerti? Bisa mengerti? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Karena waktu sudah hampir habis, materi kita pun pada hari ini sudah selesai. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian anak-anakku sekalian. Terlebih dan terkurang Bapak mohon maaf. Kita akhiri dengan pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian materi kita. Terlebih dan terkurang Bapak mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.